Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Sri di kelas matematika tentunya. Kita masuk ke bab yang pertama di semester genap ini, yaitu teorema Pythagoras. Pada video ini kita akan belajar tentang 1. Memeriksa kebenaran teorema Pythagoras. 2. Menentukan panjang sisi segitiga siku-siku jika panjang dua sisi diketahui. Banyak hal yang kita jumpai di kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari telah menggunakan teorema Pythagoras. Salah satu contohnya seperti ini. Doni hobi sekali membaca buku. Hari ini Doni ingin membaca buku di perpustakaan SMP Tema. Dia mendapat tugas bahasa Indonesia untuk mencari makna kata di KBBI. Setelah mencari-cari, Doni menemukannya di salah satu rak yang sangat tinggi. Karena raknya tinggi, akhirnya Doni ingin meminjam tangga ke petugas perpustakaan agar bisa mengambilnya. Ibu perpus menawarkan ke Doni 3 tangga yang panjangnya 2 meter, 3 meter, dan 5 meter. Kemudian meminta Doni untuk memilih tangga yang akan dipinjam. Tangga manakah yang harus dipilih Doni? Mari kita bantu Doni untuk menentukan panjang tangga yang akan dipinjam dengan tepat dan efisien. Kita perlu suatu rumus. Rumus yang bisa kita gunakan adalah teorema Pythagoras. Apa itu teorema Pythagoras? Teorema Pythagoras ditemukan oleh Pythagoras, seorang filsuf Yunani kuno yang dikenal juga dengan bapak bilangan. Bunyi teorema Pythagoras adalah pada segitiga siku-siku, kuadrat sisi terpanjang sama dengan jumlah kuadrat sisi penyikunya. Bagaimana cara membuktikannya ya? Let's go! Mari kita periksa kebenaran dari teorema Pythagoras tersebut. Anak-anak, banyak sekali teori-teori untuk pembuktian teorema Pythagoras. Berikut ini Bu Sri akan memaparkan salah satu teorinya. Yuk cus, langkah pertama. Buat 3 buah persegi. Misalnya kita beri nama A, B, dan C. Dengan panjang sisi-sisinya 3 satuan, 4 satuan, dan 5 satuan. Langkah kedua, susun ketiga persegi sedemikian hingga membentuk seperti ini. Anak-anak, perhatikan gambar yang terbentuk. Di tengah-tengah ketiga persegi terbentuk sebuah segitiga siku-siku dengan panjang sisi A, B, dan C. Langkah ketiga, kita hitung luas masing-masing persegi. Ingat luas persegi apa? Ya anak-anak, benar sekali. Luas persegi adalah sisi kali sisi, sehingga diperoleh luas persegi A adalah 9 satuan luas, persegi B 16 satuan luas, dan persegi C 25 satuan luas. Langkah keempat, kita tulis kembali A kuadrat, B kuadrat, C kuadrat, dan jumlah dari luas persegi kecil yaitu A kuadrat plus B kuadrat. A kuadrat 9, B kuadrat 16, C kuadrat 25, dan A kuadrat plus B kuadrat adalah 9 plus 16 sama dengan 25. Sekarang kita bandingkan antara C kuadrat dengan A kuadrat plus B kuadrat. Ya, benar sekali. C kuadrat dengan A kuadrat plus B kuadrat adalah sama. Sehingga kita bisa menuliskan bahwa C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, di mana C adalah sisi terpanjang dari segitiga siku-siku. Jadi terbukti ya. Pada segitiga siku-siku berlaku kuadrat sisi terpanjang
adalah sama dengan jumlah kuadrat sisi penyikunya. Next, menentukan panjang sisi segitiga siku-siku jika panjang kedua sisi diketahui. Untuk bisa menentukannya, kita ingat kembali bunyi teorema Pythagoras. Pada segitiga siku-siku, kuadrat sisi terpanjang adalah sama dengan jumlah kuadrat penyikunya. Dari bunyi teorema tersebut, kita bisa gambarkan segitiga seperti ini. Seperti ini ya. Oke. Dengan panjang sisi A, B, dan C. Kita lihat sisi terpanjangnya adalah C. Dan sisi penyikunya adalah A dan B. Sehingga kita bisa tuliskan C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, di mana C adalah sisi miring. Sisi miring adalah sisi di depan sudut siku-siku. Dan sisi miring adalah sisi terpanjang dari suatu segitiga. Sisi miring disebut juga dengan hipotenusa. Untuk mengecek pemahaman kalian, mari kita diskusikan rumus Pythagoras dari segitiga-segitiga berikut ini. Nomor 1, segitiga siku-siku dengan panjang sisi A, B, dan C. Sisi miring adalah A, sisi siku-sikunya adalah B dan C. Sehingga rumus Pythagorasnya adalah A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. Untuk segitiga siku-siku nomor 2 dan 3, silahkan anak-anak mencoba untuk menemukannya terlebih dahulu. Nanti kita diskusikan bersama di kelas grup WA. Anak-anak bisa men-screenshot slide ini, kemudian dikerjakan, atau juga bisa mempause baru dikerjakan. Anak-anak lanjut dulu ya. Kita kembali ke permasalahan Doni. Dari permasalahan memilih tangga bisa dibuat sketsanya seperti berikut. Ini ya sketsanya. Diperoleh C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat sama dengan 2,5 kuadrat ditambah 1,5 kuadrat. Ingat, kita kuadratkan terlebih dahulu baru dijumlahkan, sama dengan 6,25 ditambah 2,25 sama dengan 8,5, sehingga C kuadrat sama dengan 8,5. Untuk mencari C dari C kuadrat, maka harus kita apakan? Yup, betul sekali. Untuk memperoleh C, kita akar kuadrat, sehingga diperoleh C sama dengan akar 85 sama dengan 2,91. 2,91 mendekati ketiga. Jadi, tangga yang tepat dan efisien yang harus dipilih oleh Doni adalah yang 3 meter. Kenapa tidak pilih yang 5 meter? Ya, tepat sekali anak-anak. Walaupun yang 5 meter bisa digunakan, tetapi tidak efisien karena pastinya lebih berat saat membawanya. Selain permasalahan memilih tangga, masih banyak contoh-contoh yang lain yang menerapkan teorema Pythagoras. Kita akan diskusikan lagi di next video. Cus ke contoh yang kedua. Ada segitiga siku-siku ABC. Hitung panjang AC. Untuk menjawab, kita ingat kembali bunyi teorema Pythagoras. Kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat siku-sikunya. Jadi, BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Untuk mencari panjang AC kuadrat, kita bisa menggunakan penyelesaian persamaan linear satu variabel. Ingat, kalau berpindah tempat, maka dia berubah tanda dari positif jadi negatif dan dari kali jadi bagi. Kita mau mencari AC kuadrat, maka
AB kuadrat kita pindahkan ke ruas kiri dari positif menjadi negatif. Sehingga diperoleh AC kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurangi AB kuadrat sama dengan 17 kuadrat dikurangi 8 kuadrat sama dengan 289 dikurangi 64 sama dengan 225. Untuk mencari AC maka kita akar kuadrat. Akar dari 225 adalah 15. Bagaimana anak-anak, bisa dipahami ya? Kita lanjut ke diskusi kelas di grup WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.